Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-118 dari surah Ali Imran yang menerangkan tentang larangan Allah. Larangan Allah kepada orang-orang beriman supaya tidak mengambil orang-orang kafir sebagai teman dekat, yang diberitahukan kepada mereka tentang umat Islam sehingga bisa mendatangkan kemudaratan kepada umat. Maka ayat ini ada kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, karena pada ayat-ayat terdahulu telah diterangkan tentang dua golongan dari ahli kitab, yaitu golongan yang pertama, golongan orang-orang yang kafir yang memusuhi umat Islam, yang berusaha sekuat tenaga untuk mendengki umat Islam, mendatangkan kemudaratan kepada umat Islam, tapi mereka tak mampu untuk membinasakan dan menghancurkan umat Islam. Yang mereka mampu hanya mencela dan menghina umat Islam saja. Nah, golongan yang kedua adalah golongan yang beriman. Mereka seperti Abdullah bin Salam. Mereka memeluk Islam, kemudian mereka membuktikan keislaman mereka dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Kemudian golongan yang kafir itu pula berusaha sekuat tenaga untuk mendatangkan keburukan ke atas umat Islam. Maka mereka juga menafkahkan harta mereka, mengeluarkan harta, yaitu menyiapkan dana yang banyak untuk membiayai setiap program yang bisa mendatangkan keburukan bagi umat Islam. Nah, tetapi Allah umpamakan yang mereka lakukan itu seperti angin yang di dalamnya ada hawa yang dingin, yang kemudian menerpa tanam-tanaman, yang tanaman-tanaman itu menjadi rusak, menjadi binasa. Maka harta mereka pun juga akan merusak dan menghancurkan, membinasakan kehidupan mereka di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Karena di akhirat nanti harta benda mereka, bukan hanya harta benda, anak-anak mereka juga tidak akan mendatangkan manfaat bagi mereka untuk menolak azab Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan ke atas mereka. Jadi ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya masih lagi berhubung kait, yaitu berkaitan sangat erat sekali, khususnya tentang orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam. Karena Allah menyebutkan ramai dari kalangan mereka memastikan umat Islam itu keluar dari agama Islam,
karena kedengkian mereka. Nah, apabila demikian keadaan orang-orang kafir, maka jangan sekali-kali mengambil mereka sebagai teman dekat yang dipercayai, karena bisa mendatangkan kemudaratan, khususnya kemudaratan kepada umat Islam secara keseluruhan. Nanti kita akan terangkan dengan lebih terperinci melalui ayat ini insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu, jangan kamu mengambil, bitanatan, kawan dekat, teman akrab yang dipercayai, min dunikum, selain dari kamu, selain dari kalangan kamu orang-orang beriman. La ya'lunakum khabala, mereka itu tidak henti-hentinya mendatangkan kemudaratan kepadamu. Waddu ma'anittum, mereka itu suka kalau kamu itu mendapatkan kesusahan. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah nampak kebencian di mulut mereka. Mereka menghinamu, mereka mencelamu, mereka mengkejimu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang tersembunyi di dalam dada mereka, dalam hati mereka adalah lebih besar lagi. Qad bayyana lakumul ayat, sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu ayat-ayat, ayat-ayat Al-Quran. In kuntum ta'qilun, jika kamu adalah orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang memahami dengan akal tentang perkara ini, maka jangan sekali-kali mengambil orang-orang kafir sebagai teman dekat. Kita ulang dari awal ayat. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu ambil sebagai kawan dekat, yaitu orang-orang yang tidak dari kalanganmu, yaitu tidak dari kalangan orang-orang beriman, tidak dari kalangan umat Islam. Mereka itu tidak henti-hentinya mendatangkan kemudaratan kepadamu. Mereka menyukai kamu itu menderita kesusahan. Sesungguhnya telah nampak kebencian di mulut-mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di dalam dada mereka adalah lebih besar. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu adalah orang-orang yang menggunakan akal dan memahami perkara ini. Jadi ayat ini sangat terang sekali menjelaskan tentang larangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman supaya tidak mengambil orang-orang kafir sebagai teman dekat. Sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi, yaitu melalui kata-kata yang ada. Kita akan jelaskan satu persatu, yang dengan penjelasan itu nanti insya-Allah kita akan mendapat petunjuk. Mudah-mudahan dengan petunjuk Al-Quran ini kita menjadi berhati-hati untuk berhubungan dengan orang-orang kafir, lebih khusus lagi mengambil mereka sebagai teman dekat. Yang pertama kita bahas adalah seruan Allah di permulaan ayat. Allah menyeru orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini selalu kita temui di permulaan ayat. Allah menyeru orang-orang beriman dengan wahai orang-orang beriman.
Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini pada ayat perintah untuk berpuasa. Dalam ayat ini larangan. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang kafir itu sebagai teman dekatmu. Apa maknanya? Maknanya Allah menyuruh kita dengan keimanan yang ada di dalam dada kita. Wahai orang-orang beriman, orang-orang yang memiliki keimanan di dalam dada, buktikan keimanan yang ada dalam dadamu itu dengan menjauhi larangan yang akan kuterangkan setelah ini. Itu kira-kira makna ayat ini. Kalau kamu mau menjauhi larangan yang kuterangkan setelah ini, maka kamu telah membuktikan keimananmu. Tetapi apabila kamu tidak mau menjauhi larangan yang kuterangkan setelah ini, maka sebenarnya kamu hanya orang yang mengaku beriman, tetapi sebenarnya kamu adalah orang-orang yang tidak beriman. Karena beriman itu tidak cukup dengan pengakuan. Iman itu mesti dibuktikan, dan pembuktiannya adalah dengan perbuatan. Nah, Allah menyeru, wahai orang-orang beriman, buktikanlah keimananmu itu, yaitu dengan tidak mengambil orang-orang kafir sebagai teman dekat. Jadi sebagai teman dekat pun tak boleh, apalagi menjadi pemimpin. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nampaknya kena juga kita nampaknya ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau memang ya kamu sebagai orang-orang beriman, buktikan keimanan. Maka biasanya selepas kata ya ayyuhalladzina amanu, ada kewajiban yang mesti dijalankan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kewajiban apa? Kewajiban berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan, wahai orang-orang beriman, dilarang kamu mengambil orang-orang kafir sebagai teman dekatmu. Ada kewajiban. Kewajiban sama seperti kewajiban puasa, mesti dijalankan, yaitu jangan sampai mengambil orang kafir sebagai teman dekat. La tattakhidhu, jangan kamu mengambil. Kata jangan bermakna melarang. Lam ini lamun nahi, lam melarang. Bermakna kalau Allah melarang, kalau dibuat juga hukumnya haram. Kalau dibuat juga hukumnya haram, berdosa. Jadi siapa yang mengambil orang kafir sebagai teman dekat, kemudian menyampaikan pula informasi tentang umat Islam kepada mereka, minta pendapat kepada mereka, bermusyawarah dengan mereka, bertukar fikiran dengan mereka, itu hukumnya adalah haram, karena ia adalah yang dilarang oleh Allah. Sama seperti larangan-larangan Allah yang lain. Jangan berzina, hukum zina haram. Jangan mencuri, hukum mencuri haram. Jangan makan riba, maka makan riba hukumnya haram. Jangan berjudi, maka hukum judi haram. Jangan mengambil orang kafir sebagai teman dekat, maka hurufnya pun sama, hukumnya pun sama dengan larangan-larangan Allah yang lain. Oh, ayat ini sangat tegas sekali ya. Sangat tegas. La tattakhidhu, jangan kamu mengambil. Larangan tegas dari Allah, maka mesti ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan juga, maka akan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimurkai oleh Allah akan dilaknat. Dilaknat akan dijauhkan dari rahmat. Jangankan keberkatan yang akan turun, rahmat pun tak turun, nikmat pun tak turun. La tattakhidhu bitanatan, jangan kamu mengambil orang-orang kafir itu sebagai bitanah. Bitanah dari kata batnun. Batnun maknanya bahagian sebelah dalam. Seperti tangan kita ini disebut batnun. Bitanatul kaffi, ini bitanatul kaffi. Ini
Ini adalah Zaharatul Kahfi, zahrun. Ini bahagian luar, ini bahagian dalam. Tengok jari kita ini begini dia, tidak ke atas dia, tapi ke bawah. Ini bahagian dalamnya, ini bahagian luar. Nah, bahagian dalam, bahagian luar. Tengok pakaian. Pakaian pun juga ada sebelah luar, ada sebelah dalam. Sebelah dalam. Ini Zaharatus Thawbi. Ini adalah Bitanatus Thawbi, bahagian dalam. Nah, mengapa kata bitanah ini digunakan? Karena dia bahagian dalam. Yang bahagian dalam itu adalah dekat dengan kulit kita. Mana yang dekat dengan kulit kita? Pakaian bahagian dalam ini atau yang sebelah luar ini? Dalam. Yang bahagian dalam ini dekat sekali, tidak ada jarak dengan kulit. Jangan sampai orang kafir itu tidak berjarak denganmu, sehingga apapun tentang umat Islam kamu ceritakan kepada mereka. Dilarang. Apalagi memberitahukan tentang kepentingan umat Islam, tentang ekonomi umat Islam, tentang apalagi politik umat Islam, apalagi tentang ketentaraan umat Islam. Di sini ini benteng kami, di sini ini gudang persenjataan kami. Itu sudah. Kemudian memberitahukan jumlah helikopter kami sekian, jumlah kapal selam kami sekian, jumlah pesawat kami. Ini masalah umat Islam ini. Kemudian memberitahukan kepada orang kafir, pastilah mereka akan mudah nantinya untuk menyerang umat Islam karena mereka telah mengetahui kekuatan umat Islam. Sehingga tak ada jarak sama sekali, semua diceritakan, semua disampaikan. Larangan dari Allah. Apalagi menjadi pemimpin kita, semualah mereka jadi tahu. Tak ada lagi yang tersembunyi. Karena apapun, kalau ia sebagai pemimpin, ia bisa mengetahui apa saja. Karena kekuatan di tangannya sekali. Ini banyak yang tak difahami oleh umat Islam. Ada di satu tempat umat Islam mayoritas di sana, tapi pemimpinnya kafir. Bagaimana bisa terjadi? Bahkan pemimpin yang kafir yang sudah dipilih pun dengan angkuhnya mengatakan, lebih baik kami yang kafir ini dipilih tapi adil daripada umat Islam itu yang tidak adil. Dia pula yang bercakap seperti itu. Di mana lagi keagungan dan marwah umat Islam? Bermana kita sudah jauh dengan ayat ini. Padahal ini adalah ayat muhkamat. Muhkamat maknanya tak ada interpretasi lain, tidak ada tafsiran lain, tidak ada penjelasan lain. Ayat ini sangat terang dan jelas sekali. Bagaimana kita bisa meninggalkan Al-Quran yang ayatnya terang dan jelas sekali? Mungkin tak pernah ngaji tafsir enggak? Karena pengajiannya sampai Iqra saja. Atau dah selesai Iqra khatam Quran, kemudian tidak diteruskan kepada tafsir Al-Quran, sehingga pandai membaca tetapi tidak memahami apa yang dibaca. Akhirnya Al-Quran tidak menjadi petunjuk bagi hidup karena tidak terpakaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sesak nafas kita karena ada beberapa tempat yang mayoritas umat Islam di situ pemimpinnya dari kalangan orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu bitanatan, jangan kamu mengambil sebagai teman dekat, bitanatan sebagai teman dekat tadi kita sebut tidak ada jarak sama sekali, semua disampaikan kepadanya. Min dunikum, selain darimu, maknanya selain dari kalanganmu orang-orang beriman, dilarang. Satu ketika dahulu Umar bin Khattab, sahabat Rasul, khalifah yang kedua, pernah ditawarkan seorang penulis, istilahnya bahasa kita sekretaris. Ini disebutkan dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Yang mana sekretaris ini sekretaris yang pandai sekali, hafalannya kuat.
istilahnya sekarang ini sangat hebat, profesional. Itu istilahnya lah. Ditawarkan kepada Umar bin Khattab, adalah seorang beragama Kristen, Nasrani, masih Buddha pula. Tetapi apa kata Umar? Oh tidak, saya tidak akan mengambil. Apa sebab? Sebab ini adalah yang dilarang oleh Allah. Kemudian Umar membaca ayat ini. Itu Sayyidina itu. Apalagi berpasangan dan pasangannya dijadikan wakil pula. Bagaimana bisa terjadi? Kita sudah begitu jauh meninggalkan petunjuk. Kita sudah tersesat dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Kemudian masih juga menganggap sebagai umat Islam hanya dengan pergi haji. Tidak cukup membuktikan keislaman dengan pergi haji. Pembuktian keislaman adalah dengan mengamalkan Al-Quran sepenuhnya, hadis-hadis Rasul sepenuhnya, barulah disebut sebagai orang-orang beriman. Min dunikum, selain dari kamu, sangat tegas sekali, selain dari kamu, selain dari umat Islam, selain dari orang-orang beriman. Siapa yang dimaksudkan? Ulama tafsir menyebutkan mereka adalah dari kalangan orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi sudah jelas sekali permusuhannya. Seperti sekarang ini, yang membiayai film yang dibuat untuk menghina dan mencela Rasulullah itu adalah orang-orang Yahudi. Bahkan presiden negara yang sangat berkuasa di dunia pun tak mau meminta maaf tentang film yang melukai hati umat Islam di dunia ini. Sampai hari ini dengan mengatakan itu adalah kebebasan ekspresi. Lihat, sudah begitu terang, sudah begitu jelas permusuhan, masih juga mengambil sebagai kawan dekat, kemudian meminta pendapat dan nasihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemudian juga ulama tafsir mengatakan min dunikum, selain dari kamu itu adalah orang-orang munafik. Orang munafik ini susah sedikit untuk mengetahuinya. Apa sebab? Sebab dia pergi ke masjid juga, dia sholat juga, sampai bulan puasa dia puasa juga, pergi haji dia pergi haji juga. Tapi sebenarnya ia hanya mengambil kepentingan dari penunjukan keislamannya itu. Dia tunjukkan keislaman untuk kepentingan. Ada kepentingan yang ia cari. Ini pernah terjadi dahulu pada masa Rasulullah di Madinah, dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang memeluk Islam. Tapi sebenarnya mereka memeluk Islam bukan untuk menjalankan agama Islam, tidak, tapi untuk mencari kepentingan, mendapatkan keuntungan duniawi. Orang munafik sudah kita terangkan di permulaan surah Al-Baqarah, yaitu di mulut mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi sebenarnya di hati mereka memendam kekufuran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Andaikan mereka beriman, mereka membuktikan keimanan mereka, bukan hanya sekedar bercakap di mulut. Jadi ada juga nampaknya sebagai orang beriman, tapi rupanya tidak beriman. Karena keimanan akan dapat dilihat dari pembuktian berupa perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Kemudian ada juga ulama tafsir menyebutkan min dunikum, yaitu yang bukan dari kalanganmu, yaitu orang-orang kafir secara umum. Nah, pendapat inilah yang banyak diambil oleh para ulama tafsir, yaitu dimaksudkan siapa saja orang kafir tidak dibenarkan untuk dijadikan sebagai kawan dekat, apalagi pemimpin.
Apalagi orang kafir yang sudah terang-terang, nyata-nyata memerangi dan memusuhi umat Islam. Ini pula suka pula dia dekat orang kafir itu. Berjabat tangan pula dengan mesra. Sungguh memalukan. Karena tidak sepatutnya umat Islam berbuat demikian. La ya'lunakum khabala. Apa sebabnya Allah melarang? Allah ketika melarang bukan melarang begitu saja, enggak. Ada sebabnya. Dan dari sebab-sebab tersebut nampaklah bahawasanya Allah melarang itu adalah untuk mengasihi dan menyayangi kita, supaya kita tidak mendapatkan kemudaratan disebabkan oleh kedekatan dengan orang-orang kafir itu. Karena sudah kita sebutkan sebelum ini, orang yang paling dengki dengan orang-orang beriman, dengan umat Islam adalah orang-orang kafir. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan redha orang-orang Yahudi itu, orang-orang Nasrani itu, sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Baru redha kalau kita keluar dari agama Islam, baru redha. Sudah terang Allah menjelaskannya kepada kita. Macam bulan purnama di malam hari. Tak nampak juga bulan purnama malam hari lagi. Semua orang mengatakan bulan purnama itu sudah terbit. Kemudian kita mengatakan tidak. Bukan bulan purnama itu yang tidak terbit. Bulan purnama itu terbit. Terang. Hanya saja mata kita yang mungkin ada kotoran yang menghalang sehingga tidak dapat melihat bulan purnama yang terbit. Dan mata yang dimaksudkan dalam beragama sehingga tidak mengetahui kebenaran bukan mata yang di kepala. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta itu bukan mata yang di kepala, tapi yang buta itu adalah mata yang ada di hati. Maka sekarang banyak yang dibutakan mata hatinya karena mengejar kepentingan dunia. Buta mata hati, tak tahu lagi mana kawan mana musuh. Habis sudah kita disembelih. Apa mana disembelih ini? Dipotong dengan tidak berharga sekali, sehingga hilanglah kehebatan dan kekuatan kita. Maka mudah sekali musuh untuk menghancurkan dan membinasakan kita. Sebab pertama, mengapa Allah melarang? La ya'lunakum khabala. Mereka tidak henti-henti untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu. La ya'lunakum sebenarnya maknanya la yuqassirunakum. Tak pernah berkurang sedikit pun untuk mendatangkan kemudaratan. Jangankan berhenti sementara, berkurang pun tidak. Kalau berkurang tidak bermakna, kalau mobil tu laju dengan gigi 5 umpamanya, gear 5, gigi 5, maka tak pernah dia kurangkan ke gigi 4, tak pernah. Gigi 5 saja terus. Begitulah orang kafir. Gigi 5 saja terus untuk mendatangkan kemudaratan kepada kita. Itu bahasa mudahnya seperti itu. Sudah begitu keadaan, Allah menjelaskan, mengambil juga orang kafir sebagai kawan. Betul-betul lah. Ujung ayat, in kuntum ta'qilun, jika kamu adalah orang-orang yang berakal. Kalau mengambil juga bermakna, nah sambung sendiri. Itu betul tidak berakal, tidak cerdik, tidak pandai, tidak bijaksana. La ya'lunakum, ada juga menterjemahkan la yatrukunakum, tidak meninggalkan kamu sama sekali dalam mendatangkan kemudaratan. Maknanya senantiasa mendatangkan kemudaratan kepadamu. Siang malam mereka bekerja, 24 jam mereka bekerja untuk menghancurkan kita. Mereka sudah tidur, tetapi mereka akan hidupkan mesin untuk terus menghancurkan kita. Jadi mereka dah tidur, tapi mereka hidupkan mesin itu 24 jam.
Kalau istilah internetnya, streamingnya itu 24 jam hidup. Dia yang menghidupkan itu dah tidur, tetapi yang dia hidupkan itu terus saja 24 jam, tapi isinya merusak umat Islam. Ini bisa kita lihat. Bukalah halaman web, 24 jam diupdate. Tujuannya adalah untuk merusak. Kata merusak ini khabala. Khabala itu maknanya kerusakan. Khabala maknanya al-fasad, yaitu kerusakan. Ada orang yang terhempas kepalanya, kemudian kena syarafnya, kemudian rusaklah kepalanya itu, sehingga dia tidak lagi menjadi orang yang sehat, orang yang waras. Karena sudah rusak sarafnya, maka dia menjadi gila. Nah, orang yang gila itu disebut khabala. Al-khabal maknanya al-junun. Al-mukhabbal maknanya al-majnun. Orang yang gila. Jadi yang mereka lakukan terhadap umat Islam adalah merusak umat Islam. Apa umat Islam yang dirusak? Hati umat Islam, otak umat Islam. Bahkan kalau bisa, harta benda umat Islam pun mereka akan rusak. Itu dia musuh. Itu sebabnya Allah melarang. Allah melarang bukan saja-saja melarang. Tidak, ada alasan Allah melarang. Dan alasan itulah untuk kita juga. Tinggal lagi sekarang, kita menyayangi diri kita atau tidak? Nah, itu saja tinggal. Tapi malangnya ramai yang tidak menyayangi diri mereka sendiri. Buktinya seperti yang kita sebutkan tadi. Bergaduh sesama kita, kita bergaduh sesama kita. Tapi orang kafir itu yang diminta untuk menjadi penolong. Ada satu negara Islam berselisih dengan negara Islam. Biasa berselisih, bergaduh. Lidah saja lagi tergigit di dalam mulut itu. Kita sendiri itu ada pernah tergigit lidah? Lidah kita sendiri digigit oleh gigi kita sendiri. Begitu juga lah umat Islam, pasti ada perselisihan. Tapi kita lihat ada negara Islam berselisih dengan negara Islam, orang kafir yang diminta untuk menolong. Yang tadinya orang kafir itu tidak punya pangkalan ketentaraan di negeri umat Islam, sekarang sudah punya pangkalan ketentaraan di negeri umat Islam. Dan tak berangkat dari negeri umat Islam. Kalau sudah berada pangkalan ketentaraan musuh di negeri umat Islam, apalagi yang tersembunyi dari umat Islam? Lihat, bermakna ayat ini selama ini hanya dibaca tetapi tidak difahami, apalagi diamalkan. Faham saja tidak, macam mana nak mengamalkan? Karena untuk mengamalkan itu faham dulu. Maka musuh Islam tak suka umat Islam itu mengaji tafsir Al-Quran ini. Maka akan ada kedengkian-kedengkian untuk memastikan tidak ada tafsir Al-Quran. Dan telah berhasil. Coba lihat berapa banyak masjid yang mentafsirkan Al-Quran. Dari awal kebanyakannya adalah ayat-ayat pilihan saja, dipilih-pilih ayat. Pernah tidak mendapatkan pengajian tafsir ayat ini sepanjang hidup? Sepanjang hidup ini ceritanya, bukan tahun ini, sepanjang hidup. Dari kecil belum lagi. Biasanya ayat yang diambil itu ayat berkaitan dengan akhlak-akhlak saja. Kejujuran, amanah, menepati janji, bagus. Tetapi ayat itu adalah satu kesatuan. Tak boleh sebahagian ditinggalkan dan sebahagian lagi yang dibahaskan. Seperti ayat ini, ayat penting sekali ini, tertinggalkan. Buktinya pemimpin kafir itu menang di negeri-negeri umat Islam dalam pemilihan umum. Oh, ini sangat menyedihkan. Apalagi sebab kedua,
waddu ma anittum. Mengapa Allah melarang? Sebabnya adalah karena mereka, orang-orang kafir itu menyukai kalau kamu itu sengsara. Jadi kalau kita sengsara, mereka suka. Semakin kita sengsara, semakin mereka suka. Nah, sekarang kita pula berteman dengan orang yang suka kita sengsara. Itu orang yang pandai atau orang yang bodoh itu? Kira-kira itu bahasa mudahnya lah. Maka Allah menutup ayat ini, in kuntum ta'qilun, jika kamu orang yang berakal, jangan mengambil orang kafir sebagai teman dekat yang mana mereka itu suka kalau kamu sengsara. Kalau kamu ambil juga, bermakna kamu ini betul-betul orang yang tidak menyayangi dirimu sendiri. Itu bahasa lembutnya lah. Tidak menyayangi diri sendiri bermakna tidak bijaksana. Allah ingin kita ini menjadi orang-orang yang bijaksana. Waddu, mereka menyukai. Waddu ini dari kata wadda, mawaddah. Selalu kita gunakan kata mawaddah. Kalau ada orang berumah tangga, kawin, nikah, maka kita katakan mudah-mudahan rumah tangganya ini mendapat sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, ketenangan. Mawaddah, cinta kasih. Nah, cinta kasih, pengasihi, menyayangi. Nah, mereka itu menyukai, menginginkan apabila umat Islam itu merasa susah. Kata ma yang ada di sini, ma anitum, ma ini ma masdariyah namanya. Ma masdariyah bermakna ma yang menerangkan, apabila digabungkan dengan kata berikutnya dia jadi masdar. Maka jadinya ayat ini waddu anatakum. Mereka itu menyukai kesengsaraan yang menimpamu. Ini makna ayat. Itu alasan kedua mengapa Allah larang. Alasan ketiga mengapa Allah larang, qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah nyata, telah terang kebencian dari mulut-mulut mereka. Kamu dengar saja mereka bercakap, kamu akan dengar bahwasanya perkataan yang mereka keluarkan menerangkan kebencian mereka terhadap umat Islam. Kita lihat tak buktinya sekarang? Kita lihat. Mereka sangat benci sekali. Melalui ceramah-ceramah nampak, tulisan-tulisan nampak. Bahkan siapa yang berhubungan melalui email, Facebook, Twitter, apalagi, nampak sekali kebencian-kebencian dari tulisan-tulisan mereka. Yang terakhir ini yang menghebohkan dan masih belum selesai lagi sekarang, yaitu mereka membuat film dan kartun yang menghina dan mencela umat Islam. Jadi mereka membenarkan etika yang buruk, moral yang tercela untuk dilakukan. Penghinaan terhadap agama. Kononnya penghinaan terhadap agama itu adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Macam mana bisa sampai ke seperti ini? Ini bahasa agak ke utara sedikit. Macam mana bisa keadaan sampai seperti ini? Tak sepatutnya berlaku demikian. Kemudian Allah jerangkan lagi, wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan dalam hati lebih besar lagi. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati mereka, tapi Allah tahu. Kemudian Allah memberitahu sebenarnya yang dalam hati lebih besar. Jadi kalau kita mendengar dari mulut seperti itu kebencian, yang di dalam hati lebih hebat lagi kebencian tersebut. Seperti apa? Percaya sajalah, besar dari yang kita dengar. Kalau kita dengar dari mulut seperti itu, maka yang di dalam hati lebih lagi. Kalau begitu yang tersimpan dalam hati, kemudian jadikan pula mereka itu sebagai kawan dekat, apa yang akan mereka sambut dengan hati mereka? Ini peluang ini untuk menghancurkan, untuk melemahkan. Lihat, ayat ini sangat penting untuk diketahui, khususnya bukan hanya oleh orang-orang beriman sebagai masyarakat,
atau umat biasa, tetapi lebih penting adalah bagi kalangan para pemimpin. Karena di saat pemimpin itu salah memilih kawan, maka akan berakibat kepada umat secara keseluruhan. Itu kalau memang ia yakin juga Al-Quran sebagai petunjuk, atau menolak kebenaran Al-Quran ini. Nah, kalau menolak, mana dia alasan mengapa menolak ayat ini? Kalau tidak seperti ini kandungannya, seperti apa lagi kandungannya? Kita minta seperti apa kandungannya yang lain? Silakanlah baca tafsir mana saja sebelum ini. Tak ada tafsiran yang lain kecuali ini. Tak percaya? Percaya sajalah. Karena ayat ini memang terang sekali, jelas sekali. Sebenarnya tidak ditafsirkan pun, melalui terjemahan pun sudah nampak. Cuma tafsiran ini lebih menampakkan lagi kandungannya. Qad bayyana lakumul ayat, sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu wahai orang-orang beriman ayat-ayat kami tentang siapa itu orang-orang kafir, bagaimana sifat-sifat mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka inginkan. Kami jelaskan kepadamu karena kami maha mengetahui tentang mereka. Kami di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah supaya kamu berhati-hati dan berwaspada. Kamu ikuti petunjukku ini supaya kamu selamat di dunia ini, selamat di akhirat nanti. Kamu ikuti petunjukku ini, tidak mau mengambil orang kafir sebagai kawan dekatmu, kamu selamat di dunia ini, dan kamu juga selamat di akhirat nanti, sebab kamu termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang diredai. Tetapi ketika larangan Allah tidak diperhatikan, bahkan larangan Allah itu yang dibuat, dikerjakan, mengambil juga orang kafir sebagai kawan dekat, kawan yang dipercayai, bahkan pemimpin, maka Allah pun murka. Maka kemurkaan Allah membawa akibat kepada azab siksaan Allah di dunia, dan azab dan siksaan Allah di akhirat. Kebaikan dunia tidak didapatkan, kebaikan di akhirat pun tidak didapatkan. Sementara kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di mana letak doa itu? Sementara yang kita buat bertentangan dengan kandungan doa tersebut. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Mana akan mungkin dapat kebaikan di dunia kalau masih lagi bersama dengan musuh? Tak akan mungkin. Bahkan menjadikan musuh pula sebagai pemimpin, penasehat, tidak akan mungkin. Sesungguhnya qad, apabila Allah menggunakan kata qad, ini harfut tahqiq. Harfut tahqiq ini maknanya menerangkan penekanan. Sungguh, jangan kamu ragu lagi. Kami telah menjelaskan ayat-ayat ini dengan kesengajaan, dengan kebenaran. Ia adalah perkara penting, perkara pokok. Perhatikan, jangan diabaikan, apalagi dilalaikan atau tutup mata dengan ayat ini. Kami lebih tahu untuk mengurus hidup kami. Masalah ini kan masalah dunia ini. Kami yang lebih tahu tentang dunia kami. Ayat Al-Quran mana tahu tentang dunia kami? Ayat Quran ini hanya untuk akhirat itu saja. Untuk dunia kami sendiri yang tahu bagaimana kami menjalankan hidup dunia. Itu adalah keangkuhan dan kesombongan. Itu adalah keingkaran dan pengkufuran terhadap kebenaran. Maka keadaannya sama seperti orang-orang kafir ketika ayat-ayat ini turun pada masa dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum ta'qilun, jika kamu orang-orang yang berakal. Jika kamu orang-orang yang berakal, lihat baik 3 sebab mengapa Allah melarang.
Kalau betul-betul kamu menggunakan akal dengan baik, pasti kamu akan sampai kepada kesimpulan memang betullah larangan Allah ini adalah baik untuk kita. Allah gunakan kata ta'qilun, berakal. Berakal diambil dari kata aqala. Ta'qilun dari kata aqala, ya'qilu. Sebenarnya berakal itu maknanya mengikat. Dari kata aqala maknanya mengikat. Aqala ya'qilu, mengikat. Apabila ada orang membawa kudanya, di kuda itu ada tali. Supaya kuda itu tidak lari kalau kita tinggalkan, maka kita ikatlah tali kuda itu ke tempat penambatannya. Maka mengikatkan tali kuda itu disebut mengakalkan tali kuda itu. Mengakalkan maknanya mengikat tali kuda itu. Mengapa orang yang berakal disebut orang yang berakal? Sebab dia telah mengikatkan dirinya kepada kebenaran, kepada kebaikan. Jadi orang yang berakal adalah orang yang mengikatkan dirinya kepada kebenaran sehingga dia beruntung, sehingga dia mendapatkan kebaikan. Orang yang tidak berakal, dia tidak ikatkan dirinya kepada kebaikan, kepada kebenaran. Dia ikuti kehendak hawa nafsunya yang menyuruh kepada keburukan. Maka biasanya siapa yang mengikuti kehendak hawa nafsu, hilang akalnya. Siapa yang mengikuti kehendak hawa nafsu, hilang akal. Mau hilangkan beban lah. Macam mana supaya hilang beban? Tak fikirkan lagi masalah. Minum minuman keras. Hilang akal, betul-betul hilang akal. Karena dia mengikuti kehendak hawa nafsu, padahal adalah yang dilarang. Mengikuti kehendak hawa nafsu, sehingga tak tahu lagi mana wanita yang halal baginya, mana wanita yang haram baginya. Hilang akal. Kemudian dia melakukan perzinahan. Itu orang yang hilang akal, sehingga dia melakukan perbuatan yang dilarang, mengikuti hawa nafsu. Musuh yang senantiasa tidak henti-hentinya mendatangkan kemudaratan kepadanya. Musuh yang suka apabila dia itu menjadi susah. Musuh yang sudah nampak kebencian di mulutnya, yang dalam hati lebih besar lagi, kemudian dijadikan kawan dekat, kemudian disampaikan pula informasi tentang umat ini kepada musuh tersebut. Masih lagi disebut berakal? Hilang akal. Mungkin karena musuh itu kasih uang banyak agaknya. Kemudian hilang akalnya karena mengikuti hawa nafsu, hilang akal. In kuntum ta'qilun, jika kamu memang orang-orang yang berakal, ikatkan dirimu kepada kebenaran, maka tetapkan musuh sebagai musuh. Oh, lihat ayat ini. Sangat hebat sekali. Terang, jelas. Kalau perlu ayat ini diperbanyak. Kan sudah ada ditulis itu berupa risalah itu. Maka perbanyaklah. Buat sebanyak-banyaknya. Jangan pada waktu pemilihan umum saja. Sekarang ini supaya mereka sudah mendapatkan pengetahuannya. Khawatir kita. Suatu ketika nanti umat Islam tidak di bawah kepemimpinan umat Islam sendiri. Mungkin salahnya karena umat Islam itu juga. Karena yang dicalonkan jadi pemimpin dari kalangan umat Islam pun juga tak bisa diharapkan. Tetapi pelarangan dari Allah ini adalah lebih tegas, keras, dan sepatutnya tidak diabaikan. In kuntum ta'qilun, jika kamu orang-orang yang berakal. Ketika Allah menyebut kata berakal, dalam bahasa kita biasa difahami makna berakal ni kepada otak di kepala. Berakal. Sebenarnya dalam Al-Quran makna berakal juga adalah kepada hati. Hati itu juga berakal.
Kalau otak di kepala berakal, mengikatkan kepada kebenaran melalui pengetahuan. Kalau dengan hati, berakal dengan hati, mengikatkan kebenaran, mengikatkan diri kita kepada kebenaran dengan iman yang ada dalam hati. Jadi berakal dengan kepala, dengan pengetahuan. Berakal dengan hati, dengan keimanan. Mudah-mudahan dengan pengetahuan yang di kepala dan dengan keimanan yang ada di hati, menjadikan kita orang-orang yang berakal, sehingga tidak mengambil orang-orang kafir sebagai teman dekat, apalagi sebagai pemimpin yang berkaitan dengan masalah politik, ketentaraan, ekonomi, dan rahasia-rahasia umat Islam yang pasti bisa akan menggugat kepentingan dan kemaslahatan umat Islam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.